Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dido Ibnu Brilio, saya di kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil buku yang sudah saya resume yang berjudul Pertanian Perkotaan dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya itu ada bab yang dibahas pada buku ini. Yang pertama itu ada bab 1 itu ada ruang lingkup pertanian perkotaan, bab 2 ada konsep produksi pertanian perkotaan, bab 3 pengembangan pertanian perkotaan saat ini, bab 4 aplikasi pola pertanian perkotaan, bab 5 komplement pertanian perkotaan, bab 6 aplikasi pertanian perkotaan di beberapa negara, bab 7 ada urgensi pengembangan pertanian perkotaan, dan yang terakhir itu bab 8 ada pengembangan pertanian perkotaan mewujudkan kota yang berkelanjutan. Dan yang selanjutnya itu ada poin pada bab 1 yang berjudul ruang lingkup pertanian perkotaan. Nah, di dalam bab 1 ini dijelaskan tentang pertanian perkotaan hanyalah investasi. Pemanfaatan ruang terbuka atau lahan di perkotaan, termasuk pekarangan, asrama, pagar, bahkan dinding dan atap bangunan untuk produksi hasil pertanian. Tetapi di perkotaan ini sangat berbeda dengan di pertanian. Itulah tepatnya yang dilakukan pertanian di perkotaan dalam hal memberi makan masyarakat perkotaan. Bertani di perkotaan juga memiliki aspek lingkungan termasuk kenyamanan dan juga estetika atau keindahan. Selanjutnya itu ada di bab kedua ada konsep produksi pertanian perkotaan. Pada bab 2 ini memiliki poin yang berbeda dengan sistem pertanian di pedesaan. Sistem pertanian di perkotaan sangatlah kompleks. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang sangat beragam seperti dinamisme yang sangat tinggi, organisasi yang sedikit, komitmen terhadap pekerjaan lain dan sumber daya masyarakat yang tidak memiliki pengalaman di bidangnya. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki sistem inovatif dan rekomendasi inovatif yang umumnya diterapkan di pedesaan itu tidak dapat sepenuhnya diterapkan di perkotaan. Karena ketersediaan inovasi teknis yang tepat dan efektif merupakan itu salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memajukan konsep produksi pertanian perkotaan. Ya, selanjutnya itu di bab 3 ada pengembangan perkembangan pertanian di perkotaan untuk saat ini. Nah, kegiatan urban farming di kota-kota besar ini di seluruh dunia itu semakin digalakkan atau semakin marak. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa pengetahuan masyarakat tentang ukuran dan distribusi populasi membuat mereka berpikir untuk mengevaluasi pola konsumsi dan gaya hidup mereka sehari-hari, yang itu mencakup pertanian perkotaan. Karena semakin banyak orang mengamati bagaimana komposisi populasi menjadi lebih padat setiap tahunnya, masalah mendasar menjadi lebih jelas. Salah satu masalah tersebut adalah ketersediaan pangan. Dan selanjutnya itu di bab 4 ada aplikasi pola pertanian perkotaan. Nah, dalam bab ini dijelaskan penerapan model pertanian perkotaan menurut BPTP Jakarta meliputi subsistem pertanian, subsistem peternakan, subsistem perikanan, dan subsistem pengomposan. Sehingga pertanian perkotaan ke depan tidak hanya terkait dengan subsistem produksi tanaman tetapi dikembangkan secara luas. Nah, subsistem ini terdiri ada subsistem budidaya yang terdiri dari budidaya vertikal seperti contohnya hidroponik yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti media tumbuh yang digunakan seperti water culture, hidroponik agregat, dan nutrisi film teknik atau NFT berdasarkan sistem irigasinya. Nah, selanjutnya itu bab kelima ada komplement pertanian perkotaan. Nah, di dalam bab 5 ini terdapat poin budidaya tanaman pangan pada lahan kosong di perkotaan ini bisa digunakan ya dengan cara teknik sederhana yaitu dengan bedengan atau tanpa budidaya. Nah, tanaman yang dibudidayakan ini tergantung pada kondisi iklim setempat dan memiliki spesies yang mudah dirawat. Nah, buahnya itu bisa tumbuh dalam pot, menanam berbagai buah untuk di dalam wadah besar itu seperti pot atau tong itu satu hal yang sangat efektif untuk melakukan pertanian di perkotaan. Yang selanjutnya itu bab 6 ada aplikasi pertanian perkotaan di beberapa negara. Nah, di dalam bab ini terdapat poin yang hal itu dilakukan masyarakat sipil untuk meringankan beban produksi pangan yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan militer. Berkebun masyarakat adalah kegiatan terbuka dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki ruang untuk menanam dan melakukan rekreasi kayak seperti menanam itu seperti contohnya kayak
untuk menghibur diri setelah melepas penat kerja, dan sebagainya. Nah, proses ini dapat dilakukan sebagai proses yang dinamakan itu pipette yang diselesaikan secara digital. Yang bab ketujuh ada urgensi pengembangan pertanian perkotaan. Nah, dalam estimasi global itu di data 1993 menunjukkan bahwa 15-20% pangan di dunia ini saat diproduksi oleh di daerah perkotaan. Itu menurut Clemens tahun 2000. Nah, tren urban farming terus meningkat seiring pertumbuhannya kota. Diperkirakan pada tahun 2050 80% populasi akan tinggal di pusat kota. Dampak pertanian di perkotaan ini tentunya khususnya di Indonesia ini dirasakan oleh masyarakat perkotaan, antara lain dampak ekonomi, sosial, dan juga lingkungannya. Bab 7 itu ada selanjutnya bab ke-8 itu ada pengembangan pertanian perkotaan, impian mewujudkan kota yang berkelanjutan. Nah, semakin cepatnya sebuah kota, semakin cepat juga mengenali pertanian perkotaan dan memasuknya ke dalam rencana tata ruangnya. Semakin besar kemungkinan untuk menuai keuntungan. Nah, mereka juga pasti akan terus mencari inovasi terbaru untuk apa yang bisa membuat pertanian perkotaan ini maju. Nah, saat ini pertanian perkotaan ini selalu dikaitkan dengan bagaimana kota mengurangi masalah lingkungan, membantu keluarga miskin, meningkatkan pendapatannya, dan juga membantu mereka dengan pasokan makanan segar, dan juga yang terakhir meningkatkan ketahanan pangan di sebagian besar kota. Selanjutnya itu ada pendapat pribadi saya tentang buku ini. Pertanian di perkotaan itu merupakan praktik pertanian yang dilakukan di perkotaan, baik di lahan terbuka maupun di dalam ruangan, seperti di rumah kaca ataupun vertikal, karena ini sangat efektif dilakukan di perkotaan yang minim dengan lahan. Nah, pertanian perkotaan dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan ketersediaan pangan lokal, mengurangi biaya transportasi, dan menyediakan produk organik yang segar. Dapat dari saya dan seterusnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.